bos, asa ayo nama ganteng, babi bahasanya, bahasa bunga ilmu juri gitu. Benar nggak di? Benar-benar. Ganteng, bos. Kalau kitanya lagi posisinya di atas kan, bos, Didi bebas, wes. Apa kabar bro? Tes gitu. Ayat tuh 100. Ujungnya. Bener enggak? Ayat tuh 100. Ya, aing kagok ya bos ya. Ya ka mana wae aing susah mana gitu ya, gitu-gitu ya dia. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Didi Bebas. Didi bebas tuh apa artinya? Didi bebas artinya apa? Selalu ada batas di setiap kebebasan. Nah, itu maksudnya. Jadi kita ketemu lagi nih di channelnya Didi Bebas. Channel saya. Nah, ada pertanyaan Pak Didi. Apa tuh Pak Ridwan? Dulu itu kalau nggak salah channelnya itu namanya Didi Bebas Wirausaha. Iya. Tapi sekarang menjadi channel Didi Bebas aja. Bebas aja. Sebelum kita bahas itu, saya pengen tanya-tanya dulu nih. Apa tuh Pak? Sejarahnya Pak Didi gitu kan? Atau kalau bahasa kerennya para pejabat tuh Wikipedia. Gitu. Wikipedia. Atau nanti kita sesinya adalah di sesi ini adalah Q&A, artian tanya jawab. Santai, serius, dan kocak. Itu Pak Didi. Iya. Nah, kan dulu channelnya Didi Bebas Wirausaha. Ya. Dengan ya apa namanya, dengan pastinya ada tujuan dong. Nah, tujuan channel Didi Bebas Wirausaha itu apa tuh? Jadi saya bikin channel YouTube itu buat ngisi waktu luang sebenarnya. Oke. Karena kan saya mainnya udah 3 tahun ini sapi, jadi di bidang sapi. Sebelum sapi nih Pak Didi, kita kenal tahun 2015-14. Enggak ya? Enggak dong. 2000 berapa ya? 2007-an. 2007 lah ya. 2008 lah. Berkarir bersama-sama kita Di Depok. Nah terus kita berpisah. Pak Didi tuh mulai berkarir kan sebenarnya sebelum bicara sapi nih. Iya. Dan akhirnya membuat channel Didi Bebas Wirausaha itu kan. Nah, bicara karir dulu Pak Didi, dari Depok tuh lanjut kemana tuh ceritanya tuh? Kalau Depok itu kita itu kan telekomunikasi. Terus karena memang ya udah kelamaan juga sih. Ya. 11 tahun saya di situ kan. Oke. Akhirnya cari suasana baru, pindah ke tempat kerja lain tapi bukan di bidang telekomunikasi. Bidangnya beda. beda properti lah ya. Ya pokoknya di situ awal mula saya berkarir lah gitu. Oke. Sampai Di mana tuh Pak Didi tuh properti? itu di pertama itu main di properti itu di Nggak apa-apa kali sebutin namanya kan. ya di Agung Sedayu Group lah. Agung Sedayu Group. Agung Sedayu Group ya kurang lebih 1 tahun lah gitu. Itu dari Depok ke Agung Sedayu Group tuh megang posisi Waktu itu inspektor area. Inspektor area. Karena kan saya secara akademis Ada SMK. SMK kejuruan lah ya. Kejuruan. Dari situ berapa lama tuh Pak Didi di Agung? 1 tahun, terus pindah lagi ke perusahaan outsourcing, terus pindah lagi ke properti lagi 2 tahun setengah. Oke. Terus pindah lagi ke properti lagi 2 tahun setengah dengan jabatan ya supervisor. Puncak karir terakhir tuh manajer atau supervisor di Sentul City. Itu megang apa tuh Bu? Landed properti perumahan lah ya, mengurusi lah, mengurusi lingkungan operasional di itu berapa lama tuh? Itu situ saya nggak lama karena memang waktu itu udah berpikiran kita mau berwirausaha aja. Gitu. Akhirnya agak nyambung, akhirnya buat channel. Iya, kita mau berwirausaha, pengen mandiri lah. Oke. Kan. Akhirnya main sapi tuh selama 3 tahun ini gitu. Main sapi. Oke. Ada investor, jadi sistemnya bagi hasil. Oke, berjalan 3 tahun. Setelah itu, jadi kalau pada saat sapi itu kan
Hanya saja penggemukan. Oke. Buat pasarnya pasar lebaran haji. Jadi kalau memang sapi udah habis lebaran haji, ya udah kita jeda dulu tuh, karena kita masa pemeliharaan sapi penggemukan itu hanya maksimal 7 bulan, minimal itu ya 5 bulan lah. Oke, berarti yang sekarang itu terakhir digeluti itu sebenarnya berbisnis atau berusaha atau mengelola lah ya, itu apa namanya, terkorelasi lah. Iya. Itu adalah mengurus penggemukan sapi atau peternakan sapi lah. Nah itu kan sebenarnya mengurus sapi itu kan tantangannya banyak Pak. Istilahnya kan sapi itu binatang, istilahnya makhluk hidup lah ya, yang harus diurus ya, makanannya dijaga, vitamin dan segala macam. Nah karena Pak Didi terakhir, karena akhirnya membuat channel Didi Bebas Wirausaha itu kan karena ada si bisnis sapi inilah awalnya. Nah biar teman-teman sobat channelnya Didi Bebas lah sekarang tahu nih, atau mungkin tertarik di investasinya sapi, benar nggak? Nah benar. Nah gitu kita bedah tuh. Sebenarnya untuk berbisnis sapi penggemukan yang tujuannya nanti akan kita apa namanya pasarkan di Idul Adha. Idul Adha atau apapun lah, sebenarnya momennya tidak Idul Adha aja. Nah karena di Indonesia ini kulturnya Idul Adha itu adalah kurban sapi dan maupun kambing gitu lah ya. Dan kebetulan kan di Indonesia ini mayoritas muslim dan penduduknya terbesar, jadi pangsa pasarnya tuh luas lah gitu. Saya berpikirnya seperti itu. Sebenarnya tuh bukan hanya Idul Adha aja, tapi untuk kebutuhan daily, kebutuhannya pun sebenarnya kita supply juga lah kalau memang ada yang membutuhkan. Nah bicara sapi nih Pak Didi, biar teman-teman channelnya Didi Bebas tahu gitu tahapan awal nih, bukan hanya punya duit doang kan. Iya. Misalnya pertama mungkin apa tuh Pak Didi, tempat contohnya tempat. Gitu. Ya kalau tempat memang kita sebenarnya memang kalau bisnis sapi itu kan memerlukan tempat dan memang yang jauh dari warga gitu. Itu yang tantangannya sih itu saat ini. Tempat yang jauh dari warga, kalaupun dekat harus berizin lah. Iya, warga sekitar, RT RW sampai kelurahan. Nah untuk luas tempat sendiri kira-kira untuk taruhlah beternak penggemukan itu 20 sampai 50 ekor, itu berapa luas sebenarnya? Kalau 50 ekor sih, walau untuk ukuran kandangnya sendiri sih 300 meter cukup. 300 kandangnya aja. Tapi kan tertutup ya. Untuk 300 meter itu untuk kandang aja. Cuman kalau di luar itu kan kita perlu ada buat penampungan kotoran, penampungan pakan, air, mobil, segala macam gitu, kayak penjualan gitu. Berpajang sapinya minimal ada tempat kurang lebih untuk kandang doang. Taruhlah kasarnya kalau channel sobat channelnya Didi Bebas pengen nanya, oh saya punya nih 500 meter persegi gitu. Bisa ya. Itu untuk kapasitas berapa tuh? Bisa 50 bisa ya. Tapi harus dibikin kayak apa sih istilahnya tuh, tempat gitu ya, untuk si sapi itu beristirahat gitu. Iya, kandangnya makan lah gitu kan. Nah itu berarti kan dari tempat kurang lebih segitu, terus berkembang lagi misalnya untuk pengadaan sapinya sendiri Pak Didi nih. Pengadaan sapi apa gimana nih maksudnya? Misalnya kan momen tadi Pak Didi bilang kan sekarang lagi istirahat nih. Berarti sebenarnya stok sapi ini sekarang sudah sold out lah, udah habis tuh. Bulan apa tuh Idul Adha kemarin, bulan apa tuh? Bulan Juni. Kan kaitannya kalau nanti, oh iya nih saya tertarik gitu kan setelah nontonnya channel Didi Bebas. Boleh kalau yang tertarik. Iya kan, maksudnya biar apa namanya, dari pengalaman Pak Didi ngerawat sapi selama 3-4 tahun ini kan sudah ada pengalaman lah, marketnya udah punya. Iya betul. Iya kan, tapi kan kendalanya kemarin itu owner yang mensupport itu memang dipanggil duluan lah ya, gitu. Hajinya dipanggil duluan, jadi kita ya agak berubah lah, kondisinya berubah ya, namanya kehidupan kan naik turun, up and down. Jangan serius. Jadi apa namanya, supaya tahu nih, berarti kan kita harus beli sapi dong, bener nggak? Iya. Sapinya harus dibeli kan untuk digemukin lah, untuk momennya Idul Adha. Iya. Ya kalau sampai saat ini sih saya memang udah untuk investor yang awal dulu, saya 4 tahun berjalan itu memang ya mungkin udah waktunya gitu kan, udah umurnya nggak, udah dipanggil lah Maha Kuasa, akhirnya
Eh, dan saat ini saya lagi udah ada calon investor baru. Oke. Udah ada calon investor tapi baru calon. Baru calon. Saya belum mengajukan untuk angkanya gitu Iya. dan sistemnya seperti apa Iya. gitu, sistem pembagian hasilnya gitu. Yang jelas sih ada skema-skemanya yang Ya. pastinya. Yang itu nanti kalau memang ada investor harus didiskusikan. Oh iya, dulu ya. makanya itu saya belum sampai situ gitu karena juga saya pengennya main cepet aja nih Pak Ridwan. Oke, sekarang kita planningnya gitu. Pengennya main 5 bulan atau 4 bulan pemeliharaan gitu. Jadi nggak usah lama-lama, satu kosnya juga nggak tinggi gitu. Oke. Berarti sebenarnya kalau mau running lagi atau jalan lagi, momen tepatnya mulai start lagi di bulan apa tuh bisa kita? Paling nggak Januari. Udah harus jalan tuh ya. Ada Sejak- tempat tadi 500 meter kurang lebih, ada investor yang mau menginvestasikan menginvestasikan untuk membeli sapinya, ada skema mungkin dirawat seperti apa pembagian nantinya setelah dijual itu komponennya apa, itu kan ada pakan rumput, ada pakan tambahan konsentrat, ampas tahu, tahu, terus vitamin bakteri, obat cacing, wajib tuh obat nah cacing. itu ada kos-kos di situ lah. Ada. Nah itu mungkin nanti dari sobat channel Didi Bebas bisa tanya langsung. Nanti di akhir video akan disampaikan nomor telepon dan sesuatunya. Oke, kita balik lagi nih. Tadi kan sudah tuh targetnya di bulan Januari lah ya. Januari. Kita mau kira-kira Paling lambat tuh. paling lambat. Berarti lebaran haji bulan apa ya? Juni tetap. Juni Masih lagi Juni tetap ya? cuman di tanggal berapa ya? Tanggalnya mundur lah ya. Maju. Maju ya biasanya. Menarik sih Pak Didi ya. Si sapi ini ya kalau memang karena Pak Didi kan udah punya market. Ya kalau gini, kalau kita cuma hanya bisa melihara nggak punya market kan juga repot. Oh iya. Punya market nggak ada yang ininya juga kadang-kadang bingung Iya. juga. Nah sekarang Pak saya sih challenge-nya tuh itu tuh nyari rumputnya Pak. Ya kalau saya rumput itu khususnya di Satu mobil aja. kota kan, boleh dibilang kita pemeliharanya bukan di Iya. daerah gitu, kita di Depok, Sawangan. Minimal yang memang satu kijang itu buat sekali makan kan. sekali makan. Iya. Kalau untuk sapi 20 ekor Iya, berarti tiap hari kan harus harus cari rumput. Sebenarnya ngarawat sapi itu bisa 24 jam standby ya Pak. Bisa, cuman kalau kita memang ada modalnya, kita bisa fermentasi pakan, jadi kita bisa Stok. atur stok, jadi biar pakan itu awet gitu. Contohnya jerami, biasakan kita beli jerami sekali banyak Iya. kita fermentasi, itu bisa model Iya. begitu. Tapi ya pasti nambah biaya. Ya. Yang di Pak Didi geluti itu menarik sebenarnya kalau memang ada orang yang berpikir, wah ini memang investasi jangka pendek sebenarnya. Jangka pendek. Apalagi kalau memang dia punya keinginan untuk senang lah. Ada kan orang yang senang di otomotif, investasinya mobil klasik. Ada juga orang yang memang biasa berternak lah, ya ternak ayam, ternak sapi, ternak kambing, macam-macam. Nah itu kan balik lagi ke orangnya ya. Tuh. Nah yang di garis besar di sini kan Pak Didi punya pengalaman di situ, punya pengalaman di berwirausaha di sapi. Iya. Dan tidak semua orang juga memahami itu Pak. Bisa, dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Iya, kalau saya sih challenge-nya cuma satu deh Pak, nyari rumput. Bener nggak? Nyari nasi mah gampang, asal ada duit. Nyari rumput mah bukan masalah duit doang, ngaritnya Pak ada patok ular modal. Gitu kan. Ya tantangannya kan di situ, apalagi kita harus standby 24 jam kalau misalnya kandangnya ada di posisinya yang nggak aman gitu kan. Belum sapi sakit. Sapi sakit, sapi hilang amit-amit gitu kan. Itu kan tantangan tadi ya. Tapi yang jelas poinnya Pak Didi ini punya market. Iya. Punya market itu yang jadi garis besar kan. Jadi kalau ada investor, kalau ada yang mau bekerja sama, marketnya udah ada nih nanti dari mulai Januari ke 5 bulan ke depan tuh. Taruhlah beli nanti sapinya, ada biasanya sapi mana tuh Pak Didi? Yang beli itu sapi mana sih? Kalau saya biasa sih marketnya tergantung marketnya ya. Kebanyakan market saya itu sapi Jawa ada, cuman lebih banyak itu sapi-sapi Bali. Ke Bali. Buat kurban gitu. Ya. Karena biasanya market saya itu biasanya DKM, masjid kan. Kalau beli kan bisa lebih dari Iya. satu lah. Pokoknya marketnya yang jelas itu yang susah Pak. Karena link itu yang memang mahal kan. Betul. Ya, kita punya link itulah. Pak Didi punya link itulah.
Oke lah, itu sebenarnya kenapa akhirnya jadi punya channel Didi Bebas Ya, Wirausaha. karena pertama saya berwirausaha, kedua banyak teman-teman juga yang berwirausaha, akhirnya ada juga, dan ketiganya saya ada waktu setelah sapi habis lebaran haji, penjualan sapi habis, kita istirahat tuh sambil nunggu nanti belanja lagi. Masa pemeliharaan berapa lama gitu, kita bisa istirahat 3 bulan 4 bulan. Nah, saya bikin channel Didi Bebas Wirausaha. Nah, bocoran dikit Pak Didi. Ujungnya kan orang kalau ada investasi modalnya kayak gimana sih gitu kan, kebagiannya gua berapa gitu kan, kasih clue aja. Selama bulan kemarin, bulan Juli ya, Juni 2003 itu Pak Didi ngejual bisa ngebukin HP berapa banyak? 20 ada? 20 ada kemarin. Sold out 20 juga. Sold out 20. Nah, bocorin dikit nih, berapa yang Pak Didi margin terima dari mengurus sapi gitu? Angka bocoran aja, biar orang wah gitu kan. Kalau sebenarnya kalau dari segi angka sih lumayan lah dibandingkan kita kerja kemarin di kantor kan gitu kan. Oh, yang disentul itulah ya. Terus dari ya pokoknya kalau kemarin tuh intinya gini, skemanya itu pembagiannya 50-50. Oke, gitu. Itu mah bisa diskusi lah ya. Ya, tapi saya ada juga yang skemanya, kalau saya bikin skema itu ada 50-50, ada 70-30. Tapi semua masih bisa diobrolin lah gitu. Yang jelas marginnya tuh bisa di atas 100% ya Pak Didi ya? Iya dong, dari pembelian sapi. Oh ya, total bisa sebelum dibagi-bagi gitu lah. Bisa. Gitu ya. Nah, akhirnya bisa lebih malah. Nah, 5 bulan lah, 6 bulan paling lama gitu ya. 6 bulan paling lama. Ya poinnya sih sebenarnya ngelakuin sapinya susah Pak kalau nggak ada link, ya baik lagi ke link. Nah, ini yang Pak Didi punya. Ya mudah-mudahan Januari running, kalau ya, bahasa kerennya nanti, itu ada nih calon investor saya inilah tertarik dan bisa deal lah, jalan Januari lagi, mudah-mudahan kalau bahasa keren itu running well. Berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Lebok. Nah, oke, itu perjalanan hidupnya Pak Didi. Akhirnya punya channel Didi Bebas Wirausaha. Iya. Nah, pertanyaannya kenapa sekarang diganti, Bos? Jadi, gitu. Channel Didi Bebas. Bebas apa tuh? Gini, tadinya kan di Bebas Wirausaha itu saya mau membahas itu wirausaha aja gitu kan. Karena banyak teman-teman juga yang punya usaha gitu. Makanya proyek pertama saya itu kan Bengkel Pak Rijal. Oh iya. PW itu yang ada di videonya tuh ya. Itu proyek pertama saya gitu. Banyak tuh viewernya, ada 5.000 lebih tuh. Bagus tuh. Cuman baru 3 episode aja itu gitu. Karena memang bikin channel YouTube itu butuh effort, butuh ya nggak bisa dikerjakan sendiri lah. Karena vakum lama gitu. Karena dibutuhkan konsisten. Kalau udah konsisten baru bisa monetisasi seperti Pak Ridwan channelnya Otowan gitu. Jadi malu. Karena beliau ini konsisten, hanya 6 bulan, tahu-tahu udah monet gitu. Udah ada receh. Iya, walaupun masih receh ya lumayan lah daripada lumayan. Iya, benar. Paling kan udah ada yang pasti lah. Adalah. Selama kita masih terus buat video kan berarti kan masih perjuangannya nggak sia-sia gitu ya. Iya. Benar. Nah, jadi emang dibutuhkan waktu dan konsisten itu gitu kalau untuk membuat channel YouTube. Iya. Makanya saya pikir saya juga butuh effort, butuh ya palingnya butuh tim gitu kan. Ya, harus ke depannya. Kalau memang mau berjalan gitu di channel saya kemarin gitu. Tapi kan ya itu tantangannya dan kesulitannya, makanya saya ganti Didi Bebas aja. Jadi bisa semua lah. Bisa semua, universal gitu. Walaupun tetap ada nanti yang wirausaha tetap ada. Terus ada karena saya seneng adventure, naik gunung, mancing ke laut. Nah, itu nanti saya ituin kan, nanti bisa ya ada tips-tips gitu, event-event gitu. Kayak kita kemarin ke mana Pak? Indonesia Auto Speed Festival. Nah, kemarin yang meet up di Cibis Park, anak Jaksel kita kemarin kan. Bener. Terus ada apa lagi ya? Oh, kemarin kita belum sempat syuting yang di Jogja, eventnya juga. Event Jogja Jamnas. Jadi nanti channel Didi Bebas itu collaborate gitu kan, bisa bentuknya vlog, review,
apa namanya tips dan event-event secara bukan bebas berarti kebebasan gitu ya. Kayak di Amerika sana Democrats. Free of freedom. Nggak gitu bukan kan, itu. bukan gitu ya. Tapi ya maknanya luas lah, jadi lebih luas lagi lah. Iya kan, kalau wirausaha itu kan jadi mungkin usaha aja. Kalau bebas itu mungkin bisa mencakup semuanya. Iya, tapi yang positif. Positif. Dan konsisten itu tadi Pak. Kalau nanti saya balik lagi sapi, berarti nanti kontennya Sapi. akan banyak sapi tuh. Kalau sekarang Iya. saya lagi di bengkel. Bengkelnya Pokoknya, lagi bantuin Pak Rijal nih di bengkel, mengisi waktu luang juga. kalau memang konsesinya nanti dapatnya pas Januari itu ya sapi. Tapi Nah, itu konsisten. Dan sebelum sapinya diajak ngobrol, bila perlu saya diajak ngopi. ngopi sama hangout. Ya, jadi maksud dan tujuannya kebaca juga sih ya, bahwa ya udah akhirnya supaya bisa lebih, bukan bebas dalam arti kebebasan, tapi bisa mencakup lebih luas supaya tidak terpaku di dalam wirausaha aja. Iya. Tapi bentuknya memang ya kebanyakan kan sekarang lagi di bengkel. Kemarin usaha sapi, sekarang juga usaha bengkel. Mungkin nanti pas ke gunung kan bukan usaha itu namanya liburan. Healing gitu. Oh ya, biar channel sobat channelnya Didi Bebas tahu. Kok kurang lebih kan ada 10 juta subscriber kan. Oh, jadi Didi Bebas doang nih. Apa nggak usaha lagi, apa udah kaya? Gitu, jangan-jangan. Kan berubah kan namanya kan. Jadi Didi Bebas doang, nggak ada wirausahanya, berarti jangan-jangan udah kaya nih. Jadi udah usaha. Ya udah usaha lagi. Nggak taunya sih mencari kebebasan. Benar. Ya perjalanan kali dia. Betul. Kita nggak ada yang tahu perjalanan roda putar, berputar. Salah memilih teman, memilih bisnis, memilih ini harus hati-hatilah zaman sekarang. Betul. Banyak orang yang hanya sekedar memanfaatkan pertemanan, memanfaatkan ya namanya kebebasan itu tadi. Ya udah banyak contohnya lah. Jadi kita sendiri juga ada yang begitu. banyak ya Pak. Banyak. Jadi mendingan menarik diri yang lebih baik, kita juga jadi Cari yang sefrekuensi. PL lancar. Daripada cuma di ya begitulah dunia ini ya. Ya. Kalau kadang-kadang berteman cuma nyari duit doang kan. Banyak Pak. Sempatin udah ini tinggal, padahal tahu cerita. Jadi kalau ada maunya doang gitu. Ada bos. Kalau ada maunya ayam meren. Ayam meren. Ayo bos. Asa ayo nama ganteng. Babi bahasanya, bahasa bunga ilmu juri gitu. Benar nggak Di? Benar. Datang bos. Kalau kitanya lagi posisinya di atas kan, bos. Didi Bebas wes. Apa kabar bro? Tes gitu. Ayat tuh 100. Ujungnya. Bener enggak? Ayat tuh 100. Aing kagok ya bos ya. Siapa menawa aing susah lah. Gitu ya dia. Itulah biasalah berputar. Kehidupan lah. Ya kita doakan juga nih di channel Pak Didi, bos kita lagi sakit. Oh iya, Pak Rijal nanti lagi sakit kemarin habis ya kelelahan channel. Mudah-mudahan kan jadi ini kan akan jadi terus dilihat. Iya. Jadi bisa tahu bahwa kita buat video ini di saat Pak Rijalnya lagi sakit. Iya. Mudah-mudahan cepat sembuh bos. Mudah-mudahan cepat sembuh Pak Bos. Gitu. Oke, jadi dari Bidi Bebas Wirausaha menjadi channel Didi Bebas, sepertinya itu tadi. Iya. Karena ada momen-momen di saat sapi selesai bisa yang lain, gitu kan. Dan juga di saat ada kesempatan untuk bisa jalan ya ke gunung kemana itu bisa diliput, jadi satu kesatuan di situ. Ya. Bagus sih Pak Didi. Bagus channelnya. Mudah-mudahan bisa berkembang. Amin. Mudah-mudahan bisa kayak channel Otowan. Jangan lupa channelnya di subscribe, like dan komen. Kalau udah komen dibales, kasih love. Bener nggak? Kasih jempol.
Oke, jadi itu ya garis besarnya Ya. perjalanan Pak Didi, Wikipedia. Nah, kita sesinya adalah Q&A. Saya bertanya, Pak Didi menjawab. Gitu. Itu aja mungkin ya. Oke, Kurang Pak Ridwan. lebih. Terima kasih Pak Didi Sama-sama. dan tetap semangat.